Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Kompetensi dasarnya yang pertama, menentukan peluang kejadian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya untuk yang pertama, menganalisis komplement suatu kejadian. Yang kedua, menemukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang komplement suatu kejadian. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan kita capai, setelah melalui pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat, pertama, menganalisis peluang komplement suatu kejadian dengan benar. Yang kedua, menemukan frekuensi harapan dari suatu kejadian dengan teliti. Yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang komplement suatu kejadian dengan tepat. Kemudian yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan dengan tepat. Nah, sekarang perhatikan ya. Gambaran tentang manfaat mempelajari peluang komplement dan frekuensi harapan. Pernahkah kalian membatalkan bepergian karena memperkirakan akan terjadi hujan dan ternyata tidak terjadi hujan? Pasti dari kalian ada yang sudah pernah ya. Kemudian, apakah kalian tahu dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan, terdapat passing grades dan data persentase banyak mahasiswa yang diterima? Kemudian, apakah kalian juga tahu tentang percobaan yang dilakukan Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampu? Sangat terkenal ya, Thomas Alva Edison ini. Ketika menemukan bola lampu, beliau berkali-kali melakukan percobaannya. Nah, sekarang manfaat mempelajari peluang komplement itu apa ya? Nah, dari hal-hal tadi, manfaat dari mempelajari peluang komplement, salah satunya ini, memprediksi peluang terjadinya hujan atau tidak. Kemudian, menghitung peluang seseorang dapat diterima di perguruan tinggi. Kemudian, kalau manfaat mempelajari frekuensi harapan, nah, manfaatnya salah satunya memprediksi harapan menemukan suatu percobaan. Kemudian bisa juga menghitung harapan memenangkan suatu undian. Sebelum kita mempelajari peluang komplement dan frekuensi harapan, kita ingat kembali ya pada pertemuan minggu yang lalu. Masih ingatkah kalian tentang peluang? Bagaimana cara menentukan suatu peluang kejadian? Ada yang masih ingat peluang definisinya apa? Ya, peluang adalah perbandingan antara banyaknya anggota kejadian yang dimaksud atau titik sampel dengan banyaknya hasil yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Kemudian, rumusnya peluang apa? Jika terdapat suatu kejadian A, maka peluang A-nya adalah NA dibagi dengan NS. Masih ingat ya? Kita ingat lagi tentang soal peluang. Ini saya munculkan satu soal untuk mengingat lagi pertemuan yang lalu. Di dalam sebuah kotak terdapat 5 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Jika diambil satu bola dari kotak, tentukan peluang munculnya. Yang pertama, A bola berwarna merah, yang kedua bola berwarna putih. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, yang diketahui apa saja? Yang diketahui 5 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Untuk pertanyaan yang pertama, akan ditanya peluang terambil bola merah. Kemudian yang kedua, peluang terambil bola berwarna putih.
Penyelesaiannya, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, mencari peluang M-nya, atau M ini merah ya. Peluang M-nya sama dengan 5 kombinasi 1 per 8 kombinasi 1. Masih ingat ya, kombinasi, materi kombinasi. Nah, di sini sama dengan 5 per 8. Kemudian yang kedua, untuk mencari peluang munculnya bola berwarna putih. Di sini dimisalkan putih itu P. Peluang P-nya sama dengan 3 kombinasi 1 dibagi 8 kombinasi 1 sama dengan 3 per 8. Ingat ya. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke materi peluang komplement suatu kejadian. Amati masalah berikut. Dalam satu kali produksi mainan PT Big Toys menemukan setidaknya 2 mainan dalam kondisi rusak. Jika setiap kali produksi menghasilkan 500 mainan, tentukan peluang sebuah mainan berhasil diproduksi dalam keadaan tidak rusak. Ya. Jadi kita akan menentukan peluang mainan yang diproduksi dalam keadaan tidak rusak. Bagaimana ya caranya? Nah, kemudian lagi kita amati. Pada pelambungan 3 buah dadu, tentukan peluang munculnya jumlah ketiga mata dadu selain 18. Kalau kemarin langsung mencari peluangnya ya. Sekarang ada kata selain 18 yang bukan 18. Gimana ini caranya? Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sebelum menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi, kita lihat dulu pengertian dari peluang. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A. Komplement dari kejadian A ditulis dengan seperti ini ya, A komplement. Nah, suatu kejadian dan komplemennya selalu berjumlah 1. Artinya, suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi. Itu untuk peluang komplement suatu kejadian. Nah, frekuensi harapan sekarang. Pernahkah kalian pergi ke supermarket? Biasanya di dalam supermarket terdapat undian berhadiah setiap pembelian produk tertentu. Misal terdapat 100 kupon. Jika kalian mendapat 8 kupon, berapa peluang kalian memenangkan hadiah tersebut? Jika undian dilakukan 100 kali, berapa harapan kalian memenangkan undian tersebut? Untuk masalah yang kedua. Nah, sekarang definisinya dulu sebelum kalian menyelesaikan masalah seperti tadi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi harapan? Nah, frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi dikalikan dengan peluang kejadian tersebut. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut, kalian silahkan berdiskusi melalui LKPD yang nantinya kalian juga akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seperti tadi disampaikan ya. Jadi kalian belajar berkelompok melalui LKPD dulu. Nah, sekian dari saya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.